Ya wajar kalau di Al-Fatihah iya karena budu, iya karena stain, kerja dulu baru pertolongan Allah itu datang. أفلا يتدبرون القرآن. Baik, kita ke acara selanjutnya yaitu sekapur sirih kepada Mas Yono. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dikaruniai nikmat kesehatan, terlebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita berkesempatan dapat hadir bersilaturahmi di ini acara yang telah kita sepakati bersama. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada malam ini untuk mendapat ridhonya Allah, semoga keberkahannya menyertai kita, langkah kita semuanya. Salawat beserta salam senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para penganutnya dari awal sampai akhir, termasuk kita semuanya, sama-sama yang mengharapkan rahmat Allah bercucuran kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya akan membacakan catatan diri. Cerita tentang sahabat baik. Kisah bos yang sedang kehausan. Dia bertanya, apakah kamu punya stok air? Dia jawab, tidak. Lalu dia ada inisiatif untuk membelikan sebotol air. Lalu dia berlari ke toko, dibelilah sebotol air mineral, dan dia kembali lagi ke mobil membelikan sebotol air mineral. Ini bos airnya, jawab si bos, thank you. Dia minumlah sebotol air mineral itu, dan si bos berkata, belajar agama itu laksana kita sedang kehausan. Setelah kita meminum, hilanglah dahaga kita setelah kita menemukan sesuatu itu, dan kita berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Jangan merasa cukup, mesti ada rasa penasaran. Dan selanjutnya, bersegeralah mengharapkan ampunan Gusti Allah melalui jalan taubat. Jangan merasa sudah aman di zona yang nyaman, menyesali kesalahan diri, tapi bukan berarti berdiam diri. Teruslah melangkah, jangan berhenti mengharapkan ridhonya.
berlomba-lomba untuk hal kebaikan, tutupi kejelekan dengan perbuatan kebaikan. Demikian tadi sekelumit catatan diri yang saya bacakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama pangeling-eling buat diri saya pribadi, dan mudah-mudahan ada manfaat juga buat para Iwan. Alhamdulillah. Sedikit saya akan melaporkan perihal kas keuangan, di mana di bulan Desember ini mungkin mengalami minus. Alhamdulillah. Dan terjadinya minus disebabkan ada banyak takjiah dan undangan, dan di bulan berikutnya itu ada sebagian Iwan buat ini ada yang sakit dan takjiah juga. Untuk selanjutnya yaitu acara ramah tamah. Mungkin ada yang mau setor ayat, atau mungkin ada yang punya pertanyaan yang ingin disampaikan. Ya, dipersilahkan. Kalau nggak ada ya kita langsung ke acara munajat. Bagaimana para Iwan? Mau langsung kita ke acara munajat atau ada yang store ayat atau ada yang ingin bertakon-takon? Al-Isra, Pak Ustadz, ayat berapa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat yang disetor oleh Mas Yono. Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajron kabira. Sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka ada pahala yang besar. Ini mungkin ini langsung. Ini udah sering lah, baik di luar atau di dalam, ini bukan sesuatu yang baru. Seperti tadi saya ceritain, di luar itu ya bukan orang tua aja yang bersegera untuk beramal atau mengerjakan atau memberatkan atau memberikan waktu lebih kepada agama. Kalau di sini ya baik muda, tua atau siapapun ya diberikan, baik itu langsung ataupun tidak langsung, baik itu rasa ataupun materi, bahkan ke suasana, bahkan diberikan tentang rasanya, persentasenya surga ataupun neraka. Bahkan tadi sedikit doanya atau nyelenehnya Abu Nawas seperti itu. Ya Allah, nggak pantas kita masuk surga gitu, saya nggak pantas masuk surga, tapi kalau ke neraka juga nggak kuat. Kalau milih yang sedang-sedang aja. Ya wajar kalau di Al-Fatihah iya karena budu wa iya karena stain, kerja dulu baru pertolongan Allah itu datang. Kita sudah di posisi itu, tapi nggak boleh diaku salah, diaku ulah, diaku salah, nikmatin aja gitu. Coba kalau kita mau kita pelintir atau kita jabarkan itu diaku ulah, diaku salah, gimana coba? Cuman di posisi jangan merasa puas dan langsung wow udah sampai nggak usah ngaji lagi, itu kan yang kadang-kadang kita nggak boleh. Udah kita ngaji ya terus sampai tahu besok ada sesuatu, ya ini wajar.
bahwa sungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka ada pahala, bagi mereka ada pahala yang besar. Yang kemarin itu kepuasan batin, ada sesuatu yang gak bisa dinilai dengan apapun. Contohnya kemarin kan, berharap merubah rugi dalam posisi untung. Coba kalau nggak bukan petunjuk Allah, siapa yang bisa malam minggu orang ke gacoan, ke McD, bahkan ke bioskop, kita ngaji. Kalau bukan hidayah atau kebesaran Allah itu nggak mungkin sampai kita. Sekalipun kita sombong gitu, itu kan urusan gua sama Gusti Allah. Soto ente kayak udah tahu sama Allah, itu kita juga masing-masing pernah di posisi itu. Lu jangan so nasehatin gua, itu urusan gua sama Allah, itu kita pernah ngomong. Tapi di sini enggak dikasih tahu. Ya udah silakan. Bahkan ayat lainnya mengatakan silakan kamu berupaya apapun di sebelah kiri yang negatif positif, kamu juga bakal mati seperti itu. Bahkan diberikan sesuatu yang sistem kita nggak tahu, kadang nggak enak, kadang enak, kok deket banget itu. Nah cuman di posisi nggak enak kok enak ya gitu. Ada yang cerita seperti itu, semua ada kok nggak enak gitu. Tapi ketika nggak ada kok enak. Bahkan di posisi yang sebenarnya ketika nggak enak, bener-bener nggak enak. Nah mesti ada yang buat sandaran. Ya entah teman bicara, entah guru, entah siapa gitu. Suasana jadi berubah. Ya kalau di rumah lah sama istri atau sama anak atau sama tetangga gitu. Ada pernah saya tuh, Pak Ustadz kesini dong, ngobrol katanya, soal nggak sewadah, kan bingung kita, nggak sewadah di mananya, karena apapun yang diceritain Quran itu, kemarin itu bahasa yang malaikat ada di kita, surga ada di kita, sedikit lah tentang persentase surga yang di dunia, neraka juga ada di kita. Cuma kata Allah tadi, sungguhnya Al-Quran ini itu yang beda. Jadi jangan sudah diberi kabar gembira dengan Quran kepada orang mukmin tadi yang mengerjakan amal soleh, bagi mereka adalah pahala yang besar. Ada berita-berita yang peringatan, basiron wa nadiron. Jadi sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang yang mukmin yang mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu udah diceritain. Terus berupaya untuk memperbaiki diri. Kalau kemarin itu dikatakan ya takwa lah gitu. Berproses terus sekalipun besok kembali lagi, terus lagi, kembali lagi sampai di posisi soleh itu kita nggak ngerasa kok. Nggak ada yang wah kamu udah soleh gitu, enggak. Ataupun siapapun. Cuman ini sedikitlah informasi bahwa Al-Quran itu memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, sekalipun ada ilmu pengetahuan yang pernah kita dengar dan kita laksanakan. Contohnya, udah kalau pengen anak begini wiridnya ini, kalau pengen anak sukses wiridnya ini. Tiba-tiba ada yang sampai, ada juga nggak sampai. Kadang-kadang lurus, kadang-kadang bengkok. Tapi kata Allah, Al-Quran itu petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Cuman kitanya yang suka membuat bengkok. Oh, udah ngaji masih begini-begini aja. Ya udah kita yakinin aja seperti kemarin. Sing yakin yang kepada Gusti Allah tuh. Pakai sing soalnya. Itu bahasa Sunda. Sok yakin banget dah gitu, pakai banget itu yakinnya, itu sudah sesuatu bekal ilmu yang membuat kita nggak ngerti Quran ataupun nggak denger ataupun nggak pernah baca, kalau udah di posisi itu insya Allah pasrahan kita, ilmu pengetahuan ataupun amal kita yang biasa-biasa aja, kalau udah di posisi itu insya Allah
bahwa Al-Quran itu memberikan kepada jalan yang lebih lurus, dan kepada orang yang beramal soleh bagi mereka ada pahala yang besar, itu insya Allah sudah di depan mata, tinggal siapin aja wadahnya. Tuh insya Allah. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ya kita langsung ke acara pamungkas, yaitu munajat